Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka Injil Matius pasal 10. Kita akan membaca dari ayat 15 sampai ayat 5 sampai 15. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai 15. Hari ini kita akan membahas tentang beritakan kerajaan sorga. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah kepadanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman orang Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungan daripada kota itu." Saudara-saudara yang terkasih, diutus bos ataupun angkatan, maka berangkat. Diutus Tuhan, malah banyak yang mikir-mikir. Bagaimana biayanya, bagaimana akomodasinya, transportasinya, dan sebagainya. Banyak alasan. Padahal walaupun diperintahkan oleh Tuhan untuk ke satu kota, mungkin tidak jauh dari tempat kita. Mungkin juga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Selalu ada alasan bagus untuk membatalkan dan melupakan tugas utusan Tuhan. Setan bisa memberikan begitu banyak alasan, 1001 alasan, bahkan alasan yang bagus-bagus. Yang lagi asik-asiknya kerjalah, yang posisi jabatan lagi bagus-bagusnya, yang lagi berburu karir dan sebagainya, ataupun mungkin mencari pasangan hidup dan sebagainya. Selalu ada alasan untuk menunda panggilan Tuhan untuk masuk kita ke dalam pelayanannya. Di sini kita melihat di bagian awal diutus Yesus. Saudara yang terkasih, yang mengutus ini Tuhan dan Juru Selamat, pencipta alam semesta. Kerjakan dengan giat, dengan semangat dan sukacita. Tidak perlu banyak alasan. Tidak perlu berbantah ataupun argumen, berbantah-bantahan dengan Tuhan. Di awal-awal tadi kita melihat jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain, di mana kita bisa ikut di dalam tradisi, budaya, ataupun kebiasaan orang lain tersebut yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan itu yang membahayakan. Kalau tidak menyimpang atau bahkan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya tidak apa-apa. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba umat Israel. Di sini kita melihat Samaria. Samaria itu satu bangsa di mana terdapat kawin campur antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Itu menghasilkan bangsa Samaria. Artinya tidak pure, tidak
murni bangsa Israel. Dan ini diminta untuk tidak masuk ke dalam kota orang-orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Artinya kepada orang-orang di mana Tuhan percayakan, Tuhan panggil, Tuhan pilih. Maka kita di sana pergi untuk menguatkan, pergi untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi sudah jelas ya perintahnya. Kita disuruh pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bahwa Mesias pada waktu itu sudah akan segera datang. Dan di sini kita bisa mengkolek untuk perintahnya. Antara lain, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Wah, kalau dalam hal sakit, penyakit, mujizat dan sebagainya itu di dalam KKR sangat banyak ya. Dan itu biasanya begitu sering yang diminati oleh orang-orang untuk datang. Terutama mereka yang sakit, mereka yang berlama-lama mengalami penderitaan, mereka yang ingin segera mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa maklumi ini. Tetapi problemnya adalah di dalam banyak kasus orang mencari kesembuhannya saja, bukan mencari keselamatan di dalam Kristus. Itu bagi yang mereka yang sakit. Tapi bagi yang penyembuhnya belum tentu juga, sekalipun dia memakai nama Kristus. Tetapi problemnya adalah apakah orang-orang yang sakit itu diarahkan kepada Kristus atau tidak, ataukah diarahkan kepada dirinya sendiri supaya populer, supaya terkenal dan sebagainya. Maka itu harus dikaji ulang. Motivasi yang paling utama adalah hal yang paling harus diluruskan. Dimana kalau memang saudara mempunyai talenta untuk menyembuhkan orang, sembuhkanlah orang tanpa memasang tarif, tanpa mempunyai cita-cita supaya saudara terkenal dan sebagainya. Harus murni. Bangkitkanlah orang mati. Banyak menganggap ini hal yang sepele, yang mustahil. Tetapi kalau iman kita diletakkan pada dasar bahwa Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatunya, alam semesta ini, dengan ada, jadilah, maka jadi. Maka karena itu tidak sulit sekali bagi Tuhan untuk membangkitkan orang mati, orang yang sudah Dia ciptakan, kemudian dibangkitkan lagi. Tentu tidak sulit. Maka kalau iman kita diletakkan pada dasar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada hal yang mustahil bagi Dia, maka Dia bisa melakukan segalanya. Bukan karena kita percaya, tapi memang Dia bisa melakukan segalanya tanpa kita beriman ataupun beriman sekalipun. Tahirkanlah orang kusta. Ini kebanyakan penyakit yang banyak dituduhkan oleh banyak orang sebagai sakit yang memalukan, yang dianggap sebagai kutukan Tuhan terhadap orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipinggirkan. Inilah Tuhan memanggil kita untuk membangkitkan kembali, membawa mereka kepada Kristus, membawa mereka kepada Juru Selamat, membawa mereka kepada Penciptanya, sehingga dengan ditahirkanlah mereka bisa kembali sukacita, hidup mengalami kemenangan yang luar biasa, hidup mengalami sukacita, dan menceritakan kepada orang lain betapa besar kuasa dan anugerah Tuhan. Usirlah setan-setan. Bahwa kita memang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan-setan, dan tidak ada lagi yang harus kita takutkan. Sebab tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini, di atas ataupun di langit, yang sanggup untuk melawan Yesus. Kalau kita bayangkan kuasanya,
Dia itu pencipta, saudara. Maka dengan nafasannya saya, gitu, setan-setan akan lari. Maka saya pikir terlalu berlebihan, ada begitu banyak orang yang mengilustrasikan setan kuat-kuatan dengan Yesus seperti adu pancu begitu ya. Tidak pada tandingannya, tidak pada tempatnya menyandingkan dia. Bukan tandingan Tuhan, saudara. Dan ini yang penting. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bersedia untuk mengkomunikasikan hadiah yang telah dia berikan kepada mereka. Di sini dia menyatakan bahwa mereka tidak dipercayakan kepada mereka untuk kemasyhuran pribadi mereka sendiri. Dari kemasyhuran mereka sendiri. Kepentingan popularitas diri mereka sendiri. Itu dia digunakan, saudara. Seolah-olah semacam saluran untuk mentransmisikan karunia Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis. Saudara diberi gratis, saudara juga diberikan gratis. Berikanlah gratis pula terhadap orang lain. Apapun itu, talenta yang saudara berikan. Saya pernah sedih sekali membacakan. Ada seorang pengarang lagu rohani yang begitu top. Dia meminta untuk semua yang mendownload lagunya untuk meminta izin, atau bahkan seolah-olah meminta royalti. Dalam hati kecil saya, apakah pelayanan mereka tulus? Apakah pelayanan mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan? Ataukah hanya demi uang sebenarnya? Saudara diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan talenta itu diberikan cuma-cuma. Maka berikanlah cuma-cuma. Tidak ada yang rugi daripada hal memberikan cuma-cuma kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Memberikan talenta saudara. Hasil talenta yang saudara berikan, sebab saudara memperolehnya dengan cuma-cuma. Kekuatan itu mengalir tanpa manfaat apapun dari saudara, dari kasih karunia. Kalau saudara bisa menyanyi, bisa melayani, bisa bermusik, apapun itu, sadari, semua itu adalah karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikannya, saudara tidak akan mampu mengerjakannya. Bahkan membuat satu lagu pun yang paling istimewa. Jadi karunia Tuhan yang kita dapatkan itu, kekuatan itu, talenta itu mengalir tanpa manfaat apa-apa, sekali lagi. Tanpa manfaat apa-apa dari saudara. Kalau saudara mengerjakannya tanpa kasih karunia Tuhan. Dan sudah sepatutnya melalui hak pilihan saudara itu mengalir dengan percuma kepada orang lain. Saudara mendapatkannya cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma juga. Tidak ada pujian yang lebih tinggi yang dapat diberikan kepada komunikasi yang menghasilkan pujian bagi Tuhan secara cuma-cuma. Tentang karunia-karunia rohani yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma juga. Kalau itu tidak kita salurkan dengan cuma-cuma juga. Banyak yang mengkritik saya pada saat saya memberikan kuliah teologi gratis kepada orang awam. Maka kecenderungan orang adalah menyepelekan yang gratis itu, yang cuma-cuma itu. Karena saya memberikannya sepenuh hati. Saya mempersiapkan materi untuk kuliah dengan sepenuh hati. Maka saudara-saudara, jangan sia-siakan. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada saudara, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada pujian yang lebih tinggi yang dapat diberikan kepada komunikasi cuma-cuma tentang karunia-karunia rohani. Tidak seorang pun akan menjadi pelayan yang tulus dari kata-katanya atau pemberi kasih karunia-Nya sampai ia siap untuk memberikan pekerjaan itu dengan cuma-cuma. Saudara bekerja, atasan saudara, Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan, tahu dari lubuk hati saudara yang paling dalam apa motivasinya. Saudara membuat pujian, saudara membuat musik,
atau khotbah atau apapun. Apakah itu karena cinta Tuhan atau karena uang? Karena terkenal popularitas dan sebagainya, diakui orang dan sebagainya. Tuhan tahu itu dengan sangat jelas. Pada dasarnya semua orang upahan merusak dan mencemarakan jabatan suci pengajaran. Para guru gereja menerima gaji publik asalkan mereka dengan sukarela dan dengan murah hati melayani Kristus dengan tulus, melayani Dia beserta dengan gereja-gerejanya. Ada rela berkorban di sana, ada rela waktu, ada rela berkorban tenaga, uang, pemikiran, apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Total melayani bagi Tuhan. Diberi anugerah keselamatan cuma-cuma di dalam Kristus, maka bagikan juga dengan cuma-cuma. Bisa dalam hal pengajaran, lagu-lagu pujian, tulisan-tulisan saudara, pemikiran-pemikiran saudara melalui buku-buku dan sebagainya. Dalam dunia sekuler memang biasa, tapi dalam dunia pelayanan berbeda, saudara. Ayatnya sudah jelas, sudah kita baca tadi. Kita memperoleh cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Memperolehnya dengan cuma-cuma itu, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma, dengan tulus dan ikhlas. Misalnya karya pujian boleh dipakai siapa saja. Apalagi kalau itu di dalam ibadah persekutuan. Seharusnya saudara bersyukur bahwa lagu pujian saudara dipakai. Bisa membuat lagu pujian yang bagus, yang indah, itu pun diberi tuntunan dan bimbingan cuma-cuma dari Roh Kudus. Mengapa mesti menuntut izin pemakaian atau malah pasang tarif? Bagi mereka yang memakai lagu pujian itu dalam ibadah online misalnya, apakah Roh Kudus telah memberikan izin untuk saudara berlaku demikian? Bukan menuntut tarif, royalti misalnya. Bagaimana kalau Tuhan sebaliknya juga menuntut royalti atas lagu pujian kepada penciptanya? Dia yang memberikan rohnya, sehingga saudara bisa menuangkan itu dalam bentuk lagu. Karena ciptaan puji-pujian itu dari Roh Kudus kepada orang yang mencipta lagu pujian, sehingga dia bisa memberikan lagu pujian yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian bentuk larangan. Banyak harta dan kekayaan yang menghambat menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan. Banyak yang menghalangi. Banyak yang jadi pikiran, jadi pertimbangan, dan jadi prioritas. Sebentar Tuhan, kekayaan ini melimpah ini. Kekayaan yang melimpah ini hanya sebentar saja. Sebentar Tuhan, ada banyak yang menawarkan keuntungan. Sebentar Tuhan, ini lebih banyak hal-hal yang lebih menarik dari sebelumnya dan sebagainya. Selalu ada alasan. Ada yang terhambat karena kekayaan sedang begitu melimpahnya. Ada yang beralasan begitu banyak keuntungan-keuntungan yang sedang ditawarkan, sehingga sulit untuk masuk pelayanan. Kita ingat orang anak muda yang kaya itu. Begitu diberi tantangan, diberi challenge, dia mundur. Apakah saudara juga demikian? Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga ke tempat pelayanan, bukan seperti ke mall yang memakai perhiasan yang begitu lengkap dan bling-bling berkilauan, atau memakai kemasan. Apakah itu ikat pinggang yang mahal, gelang, atau apapun. Mungkin saudara ada yang ingat, ada banyak hamba Tuhan yang tampil di pastor install.
Itu adalah teguran juga buat kita. Mereka memakai jam tangan mewah, ratusan juta, bahkan sepatu mahal, baju dan kemeja yang luar biasa mahal. Sedangkan masih ada begitu banyak jemaat yang masih kekurangan di antara mereka. Apakah mereka hanya dipanggil untuk melayani yang mewah-mewah saja, yang kaya-kaya saja? Pada saat saya mendengar ada satu sinode bahwa dia harus menjangkau orang-orang tertentu dari etnis tertentu yang kaya-kaya saja. Ya Tuhan, semoga Tuhan mengampuni mereka. Apa yang menjadi dasar mereka? Saya sebagai rekan kerja, saya malu mempunyai motivasi yang demikian. Apakah malu mempunyai jemaat yang mayoritas miskin, kekurangan? Bukankah yang seharusnya yang kaya mencukupkan yang miskin, sehingga ada keseimbangan? Jangan membawa sesuatu apapun yang menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sebaliknya, berpenampilanlah sederhana dengan mengutamakan firman Tuhan, supaya mudah menjangkau kemanapun dan dimanapun. Atau justru mungkin ada begitu banyak orang yang pelayan hamba Tuhan justru kabur, berpindah tempat saat ada yang kurang datang untuk minta dilayani. Dan jika di antara saudara ada yang mengalami demikian, saudara bisa datang kepada saya. Saya akan melayani saudara. Sekalipun di tengah-tengah PPKM seperti ini, kita hanya bisa melakukan pelayanan online. Kita bersuka cita untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Janganlah kamu membawa baju dua. Janganlah kamu membawa baju dua helai. Saudara, baju adalah apa yang kita pakai. Semua kebutuhan kita, kalau kita melayani, pasti akan Tuhan cukupkan. Tidak mungkin Dia akan biarkan kita pelayan-pelayannya kekurangan, bahkan dalam hal pakaian. Dan ini juga berkaitan dengan kebutuhan yang Tuhan sendiri yang memelihara. Tuhan bisa gunakan dengan banyak cara, sekalipun mungkin dari segi penghasilan kita mengalami kekurangan. Tapi Tuhan akan cukupkan, dan Tuhan akan memakai siapa saja orang-orang pilihannya untuk mendukung pelayanan saudara. Saudara yang melayani di pedesaan dan pedalaman, jangan berkecil hati. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, kebutuhan saudara, kebutuhan hidup saudara sekeluarga. Tuhan cukupkan. Tetaplah setia. Sekalipun mungkin saudara dianggap bukan siapa-siapa, setialah kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu siapa saudara. Kasut atau tongkat. Nah, kita bisa melihat sekarang ada begitu banyak pelayan perkabaran Injil dengan memakai Nike Dior misalnya, atau sepatu yang mengkilat ratusan juta misalnya, dan hanya melayani di hotel-hotel saja, di ballroom tempat yang mewah saja, karena uangnya banyak. Saudara. Kemungkinan yang dilayani malah sungkan mereka yang miskin. Mereka datang dengan apa adanya, kemungkinan sungkan. Di sini kita melihat tongkat adalah lambang kekuasaan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Bukankah semua kuasa itu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan? Semua kuasa itu ada di dalam Tuhan. Yang kita tinggikan pun seharusnya hanya Tuhan. Mengapa kita harus memberikan perhatian kita? Kita fokus kepada apa yang kita punya. Kita mengarahkan jemaat kita untuk melihat kekuasaan kita. Ada begitu banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan yang menunjukkan powernya, menunjukkan kuasanya. Mari kita melayani apa adanya. Dimanapun kita berada,
kita bisa melayani dengan apa yang ada pada diri kita. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yang menggerakkan seseorang untuk memberi di dalam pelayanan adalah Tuhan sendiri. Jangan kecewa pada saat mungkin pelayanan saudara tidak dihargai. Atau bahkan mungkin ada yang tidak mampu memberikan sesuatu, apakah itu persembahan kasih atau apapun yang berharga bagi kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Saya ambil contoh sebagai berikut. Misalnya saudara tidak mampu untuk belajar teologi ya kemana-mana, saudara bisa menghubungi saya. Saya siap untuk memberikan kuliah gratis. Ya sekalipun itu non-gelar. Tapi kalau saudara dipanggil Tuhan, perlengkapan Tuhan itu selalu cukup. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dari Tuhan. Tidak perlu khawatir di dalam pelayanan. Segala kebutuhan di dalam pelayanan Tuhan tahu. Kerjakan saja pelayanan yang saudara kerjakan saat ini dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Jangan bersungut-sungut. Diberi atau tidak, kerjakan pelayanan yang saudara kerjakan itu dengan sungguh-sungguh karena cinta Tuhan. Kerjakan sungguh-sungguh dengan sekuat baik daya maupun tenaga yang kita bisa. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun nanti akan dihargai orang atau tidak. Saudara tidak usah pikirkan, tidak usah pusingkan karena Tuhan tahu yang kita kerjakan. Cari seorang yang layak. Nah, di dalam pelayanan penginjilan ataupun misi biasanya kita memerlukan tumpangan. Bukan orang yang sembarangan yang perlu kita cari. Kita harus mencari seseorang yang layak, yang bisa dipercaya, yang bisa menerima, yang bersedia mendengar cerita panjang lebar Injil sehingga Injil bisa diperluaskan melalui dia. Terlebih-lebih kalau orang itu adalah orang yang penting, yang berpengaruh, yang mau mendengar tentang hidup kekal. Terhadap penolakan, saudara, penolakan di dalam pelayanan itu biasa. Sejak ikut Yesus, sejak itulah kita jadi musuh iblis, setan, dan koroni-koroninya. Termasuk penolakan dan kebencian yang akan kita hadapi di mana-mana, dimanapun kita melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun, selalu bersandar kepada Tuhan. Yang ditolak sebenarnya adalah Yesus, bukan kita. Ada tanggung jawab kita untuk mengandalkan Dia, meminta kekuatan dari Dia, supaya kita disegarkan, diberi kekuatan yang baru setiap hari, sehingga kita tidak mudah putus asa. Saudara, Tuhan, kalau Tuhan yang mengutus, berangkatlah tanpa ragu. Saudara tidak usah memikirkan berbagai macam hal yang tidak perlu. Apapun kebutuhan kita, Tuhan akan penuhi. Beritakanlah Injil Kerajaan Surga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati.